Sabar dulu, jangan main potong baik, jangan main tanya baik. Ya, sampai dia ya selesai. Nah, ketika beliau sudah mengusap kedua matanya, baru ya beliau, para sahabat, oh ya udah berarti udah selesai itu. Ya, lalu para sahabat bertanya, kenapa wahai Khalifatul Rasulillah? Ya, jadi tetap ada antar sahabat dijaga, meskipun teman tetap harus saling menghormati, teman harus saling menghargai. Yes, manusia itu hidup nggak ada yang nggak berbatas, Pak. Ya, kita ini semua punya batas. Gitu. Ya, kata Allah, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu dengan batasan, ada ukuran, ada takaran, semua ada takarannya. Ya, maka dibilang kullu syai'in halikun illa wajhah, itu ya segala sesuatu itu pasti rusak kecuali Allah. Nggak ada yang nggak rusak. Artinya karena semuanya terbatas, yang nggak terbatas hanyalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Zaid bin Arqam, dan berkata Zaid bin Arqam, kunna ma'a Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kami bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Fada'a bisyarabin, lalu meminta minum. Fa'utiya bima'in wa asalin, lalu didatangkan dengan air dan madu. Falamma adnahu min fihi, ketika air itu mendekati mulutnya, baka hatta abka ashabahu, lalu beliau menangis sehingga membuat nangis para sahabatnya. Wasakatu, dan mereka terdiam. Wasakata, dan Abu Bakar As-Siddiq pun terdiam. Tsumma ada wa baka, kemudian kembali dan menangis, hatta dhannu, sehingga mereka mengira, annahum la yaqdiruna ala musa'alatihi, bahwa para sahabatnya itu tidak mampu untuk menanyakannya atau mempermasalahkannya. Qala, lalu berkata Zaid bin Arqam, summa masaha ainaihi, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengusap kedua matanya. Faqalu, lalu para sahabat yang lain berkata, ya Khalifata Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah, ma abkaka, apa yang menjadikan kamu menangis? Qala, lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'aituhu yadfa'u an nafsihi syai'a, lalu saya melihatnya ia mendorong dirinya, walam ara ma'ahu ahad, dan saya tidak melihat bersamanya seorang pun. Fakultu ya Rasulullah, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, man ladzi tadfa'u an nafsik, apa yang telah menjadikanmu mendorong dirimu? Faqala hadhihi dunya musilat li, dunia ini telah diperumpamakan, telah diperlihatkan kepadaku.
Fakultu laha, lalu saya bilang kepadanya, ilaiki anni, sana pergi, jangan dekat-dekat dunia. Tsumma raja'at, lalu kemudian dia kembali. Faqala, lalu dia berkata, Rasulullah bilang, innaki in uffilta minni, ya, innaka in uffilta minni, sesungguhnya kamu, jika kamu dijauhkan, dihilangkan dari saya, lam yaflat minni man ba'daka, tidak akan hilang dariku orang yang ada setelahmu. Kurang lebih hadis ini ingin mengkisahkan bahwa Sayyidina Abu Bakar mengenang, ya, kisah beliau bersama Rasulullah. Kita tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, kalau kita bisa bilang beliau ring satu, ya, ring satu. Gitu. Jadi tidak ada, bisa dikatakan tidak ada sedikit pun sesuatu yang tidak diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar seolah-olah. Nah, ini suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ya pengen minum, dibawain air sama apa? Madu. Nah, ketika sudah mendekati bibirnya, mulutnya, nah, beliau menangis. Nggak jadi minumnya, gitu. Karena sahabat melihat beliau menangis, akhirnya ikutan nangis itu bareng-bareng. Ikutan nangis, gitu. Nggak tahu sebabnya, ngapa dia, gitu. Ya. Lalu akhirnya, ya, beliau mengusap kedua matanya, lalu para sahabat baru mulai bertanya. Ya. Jadi ketika ini adab juga, ya. Jadi adab ketika melihat, ya, orang yang kita hormati, orang yang kita hargai, gitu. Nah, dia menangis, jangan tiba-tiba, lah, ngapa nangis? Ntar sabar dulu, ya. Jangan main langsung nanya baik, ya. Ya, artinya biarkan dulu, gitu, ya, sampai dia mereda, ya, sampai dia mereda. Apalagi kita kalau nangis, cengeng buat, udah komentar baik, iya makanya, gitu. Iya, sabar dulu, jangan main potong baik, jangan main tanya baik, ya, sampai dia, ya, selesai. Nah, ketika beliau sudah mengusap air ke kedua matanya, baru, ya, beliau, para sahabat, oh ya udah, berarti udah selesai itu. Ya, lalu para sahabat bertanya, kenapa wahai Khalifatul Rasulillah? Ya. Jadi tetap ada antar sahabat dijaga, meskipun teman tetap harus saling menghormati, teman harus saling menghargai. Yes. Manusia itu hidup nggak ada yang nggak berbatas, Pak. Ya, kita ini semua punya batas. Gitu. Ya, kata Allah, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu dengan batasan. Ada ukuran, ada takaran. Semua ada takarannya. Ya. Maka dibilang kullu syai'in halikun illa wajhah, itu, ya, segala sesuatu itu pasti rusak kecuali Allah. Nggak ada yang nggak rusak. Artinya karena semuanya terbatas. Yang nggak terbatas hanyalah Allah. Selain Allah semua terbatas. Nah, jadi artinya para sahabat dengan sahabat yang lain saling menghargai, saling menghormati. Gitu. Makanya kita paling tidak di awal itu
Ada seseorang yang kita hormati, ada seseorang yang kita hargai sebagai panutan, sebagai apa, rule, sebagai arah, ya. Karena kalau misalnya tidak ada dalam kehidupan kita orang yang kita hargai, maka pada siapa lagi kita akan menghargai? Yes. Ya, itu. Jadi kita mulai dengan menghargai seseorang itu, menghormati seseorang itu. Lalu nanti dari situ kita akan belajar bahwa ketulusan penghargaan kita itu harus kita buktikan. Apakah saya hanya menghargai dia saja, atau saya harus menghargai semua? Masa sama dia bisa, yang lain enggak? Gitu. Nah itu makanya, ketika ada yang istimewa, kita akhirnya kan bertanya, kaitannya dengan akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir. Iya. Ya karena memang itu tadi berarti akhlak. Ya. Akhlak itu apa? Akhlak itu sesuatu yang dilakukan tanpa harus berpikir. Itu namanya akhlak. Natural. Ya. Pak Haji Adam ke saya baik, ke Ape enggak. Berarti yang benar yang mana tuh? Ya. Kalau saya datang ke rumah Ape, disediain apa aja, semua disediain. Tapi kalau Mang Undang yang datang, itu dicuekin. Yang mana akhlak tuh? Ya. Berarti yang pertama itu bukan akhlak, yang pertama itu ya hanya kamuflase, tipuan. Kalau akhlak sama semua, dia nggak berpikir lagi bekerja. Itu makanya akhirnya itu bukan akhlak berarti. Akhlak sebenarnya adalah yaitu tadi dia hanya sama orang lain nggak menghargai. Dia hanya menghargai satu orang. Hah? Rata lah. Iyalah. Kan ada orang yang kita istimewakan. Lah itu makanya. Jadi kesamaan, kerataan, dan keistimewaan itu letak perbedaannya di mana? Gitu. Ya. Kita nih, kalau teng bupati, ramainya. Tapi kalau misalnya nggak ada bupati, udah biasa aja, bodo amat gitu. Nah, itu memang bukan akhlak itu. Bukan. Jadi yang melayani bupati tadi atau yang melayani orang terhormat tadi bukan akhlak. Kenapa? Karena itu dilakukan dengan berpikir, dipersiapkan segala sesuatunya. Yang akhlak itu sesuatu yang dilakukan gitu. Ya itu makanya kita iya betul, harus ada orang yang istimewa, harus. Tapi keistimewaan itu tidak menafikan kerataannya. Contoh misalnya, iya. Jadi dengan para sahabat, dengan Rasulullah sama, pelayanannya sama. Tapi ada keistimewaannya. Ya keistimewaannya enggak terlalu signifikan. Hah? Iya, ngadu mah ya ngadu biasa, cuman kan tetap pakai adab. Semua ngadu, nggak ada yang nggak ngadu. Karena mereka merasa bahwa Rasulullah itu betul-betul panutan, orang yang nyaman, orang yang enak, orang yang pokoknya segalanya lah untuk mereka. Mereka merasakan itu. Gitu. Iya, ngadu. Ketika dibilangin wajib datang, yang dirasain ini juga. Ente ngadu-ngadu baik. Gitu. Dinasehatin juga. Ntar lama-lama dia ngerti tuh. Oh, berarti nggak boleh ngadu. Oh, yang begini nggak boleh disampaikan, yang ini boleh. Ngerti udah. Gitu. Ya, betul. Maksud saya begini.
Kita dengan orang lain semua menganggap semua sama, menghargai, menghormati, tapi meskipun ada yang kita lebihkan, yes, ada, harus gitu. Tapi kadarnya yang berbeda. Contoh misalnya Pak Haji Adam sama-sama menghormati kita semua, semua dikasih sama, tapi ada yang dilebihin. Semua sama dikasih. Ya ada beda kita menghormati bupati dilebihkan kan perlakuannya apa jumlahnya? Ya Bisa melalui perlakuannya, bisa melalui jumlahnya, dan orang semua sadar bahwa oh iya dia berikan ke sana itu karena memang ada sesuatu yang lain itu, makanya wajar diberikan itu juga. Tapi semua kita diberi. Berbeda dengan yang diberi saya doang, yang lain enggak. Orang lain maksudnya menjawab pelit itu. Kalau enggak ke sono mah enggak bakal ngasih. Paham tak? Itu udah lumrah, udah jadi penilaian kita. Gitu. Dan kita juga harus tahu diri ya. Maksudnya kalau kalau ini kita jangan ingin sama baik gitu. Iyalah, harus tahu lah. Karena jadi mau orang dapat apa kita kan iyalah ngerti, harus ngerti. Dan siapa kita? Yes, itu artinya itu kehidupan keseharian, dan itu adalah akhlak sebetulnya. Ya, jadi kita menyapa Pak Haji Budi, apa kabar, sama guru, oh ya Allah gimana, sama-sama nyapa semua, cuman artinya ada paham ya, gitu. Lah iya, ketika dia nurutnya sama si Ono, berarti emang akhlaknya orang-orang udah tahu akhlak dia itu begitu. Sama orang lain gak ada yang nurutnya sama ini doang, berarti belum bener. Kalau udah bener, nggak bakal ada kata dia mah nurutnya sama si Ono, nggak bakal. Dia mah sama siapa kayak nurut, udah aman. Bener nggak? Iya. Makanya saya bilang di dalam pendidikan, diantara pendidikan tasawuf misalnya, dalam pendidikan tasawuf itu kita harus menghormati guru misalnya. Bukan untuk menghormati guru itu bukan guru dihormati selalu, guru doang yang dijadikan dewa, yang lain enggak, bukan. Sama yang ini enggak, bukan. Jadi menghormati guru itu, menghargai guru, mengutamakan guru misalnya, itu tujuannya adalah nanti gurunya ngomong, kalau penghormatanmu itu sungguh-sungguh, maka itu bukan hanya kamu buktikan kepada saya, tapi kepada yang lain pun akan kamu perlihatkan itu. Beda kadar. Iya. Jadi kalau kamu betul-betul menghormati saya, itu sama dengan kamu menghormati yang lain. Jadi kalau kamu hanya menghormati saya doang, orang lain nggak kamu hormati, berarti penghormatan kamu ke saya itu bohong. Tipu-tipu. Gitu. Belum jadi akhlak namanya, masih latihan. Nah ini para sahabat dengan sahabat yang lain akhlaknya tertanam bagus, ngerti, saling menghormati, saling menghargai, itu, ya, tetap. Lah itulah makanya tadi. Kalau para sahabat ada bercanda lah. Bercanda kan ini cerita Nu'man itu yang dikisahkan. Nu'man itu orang yang paling bikin troublemaker, bikin Rasulullah tertawa. Nu'aiman. Itu artinya semua beliau hidup kayak kita begini, ngobrol, curhat, ketawa, jalan-jalan dan seterusnya, Pak. Jangan dikira mereka cuma duduk doang begini ngaji, saling assalamualaikum, nggak ngapa-ngapain gitu. Lah kagak lah. Emang sifat manusia kan kadang-kadang ya fitrahnya tetap jalan. Sama-sama Pak, menjalani kehidupan yang ini. Bercanda juga bisa jadi kehormatan daripada. Iyalah. Iyalah. Gitu. Ya. Ada yang buka lapak gitu. Ada yang sewain lapak gitu. Ada yang jadi bos lapak, macam-macam gitu. Dan mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Nggak mungkin enggak, sama kayak kita.
Bukan di masjid aja nggak ngapa-ngapain. Ya Allah, enggak lah, itu. Ya, nah, ini kisah ini ada kisah adab tuh, ada kisah akhlak. Ya, saling menghormati, saling menghargai antar sesama. Bahkan ya tadi penghormatan dan penghargaan yang agak dilebihkan sedikit sama orang yang lebih, ya, nah itu tuh. Yes. Ya itu ya Allah. Misalkan kalau posisi begitu berarti keimanannya belum dapat ya. Iyalah. Politis jadi adab itu enggak. Iya. Jadi emang adabnya buat kepentingan dia aja. Ya itu makanya tadi saya bilang itu namanya bukan adab, namanya bukan akhlak. Akhlak itu adalah gampangnya akhlak itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa harus berpikir. Udah itu akhlak udah. Sekarang saya mau tahu akhlaknya Pak Haji Budi. Lihat aja kesehariannya. Gitu bukan sesuatu yang dia pikirkan, sesuatu yang dia persiapkan. Itu bukan akhlak namanya. Refleks. Iya. Jadi kalau orang yang memang sudah kepentingannya adalah kepentingan umat daripada kepentingan sendiri, ya dalam perilakunya ketahuan udah. Mau dimanapun dia berada pasti begitu, nggak mungkin dia mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Akhlak itu kan tercipta karena keimanannya. Yes, lahir. Akhlak itu buah dari iman. Akhlak itu buah dari ibadah. Akhlaknya belum bisa nyampe seperti itu. Kondisi keimanannya berarti masih. Ya mohon maaf. Sekarang ada nggak pohon yang berbuah kalau dia belum matang pohonnya? Hah? Ya kan kalau sekarang dibilang akhlak adalah buah, maka mana ada pohon yang berbuah kalau pohonnya belum lah, iyalah nggak bisa. Yes. Jadi akhlak itu tadi hasil dari ibadah, hasil dari iman itu dicerminkan melalui akhlaknya, gitu. Bagi anak itu kan boleh mengajarkan. Iyalah. Ya. Artinya kan begini. Ya itu tadi namanya, artinya memang dibilang akhlak itu nggak bisa diajarin karena itu bawaan katanya kan gitu. Tapi maksudnya bukan memang diajarkan seketika nggak bisa gitu. Tapi harus melalui terus ya. Dan itu buah dari ibadah tadi, buah dari keimanan. Keimanan itu melahirkan atau mendorong dia untuk beribadah. Nah, ibadah itu menghasilkan akhlak. Makanya mohon maaf, orang kafir itu dia berakhlak, misalnya dia baik sama orang, karena bukan buah dari keimanan, akhirnya ya itu. Ya. Jadi ketika orang kafir itu berlaku baik sama kita, harus hati-hati juga. Nggak mungkin itu ikhlas, itu nggak ada. Gitu. Ya artinya ketika dia ikhlas ke kita itu ntar dulu, jangan dibilang dia ikhlas. Kalau kita betul-betul ikhlas, kalau kita ikhlas itu maksudnya karena Allah, nggak ada yang lain, nggak ada embel-embel. Kalau dia bisa jadi, ada apa ini dia bye-bye sama gue nih, gitu. Oh iya, dalam kehidupan antar sesama saling bantu, saling tolong, ya ntar gue ikutan nolong juga. Nah iya betul lah. Yang diincernya adalah kebaikan kita misalnya. Yang diincernya adalah apa misalnya dari kita. Selalu itu. Yes. Nyata itu. Iya. Kalau kita enggak, kita nolong aja udah. Kata Nabi, la takun imma'ah. Itu letak perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Kalau orang kafir melakukan sesuatu karena ikut-ikutan. Kalau kita enggak, kita melakukan sesuatu karena
Karena keimanan, karena Allah, bukan karena yang lain. Itulah ikhlas. Itu. Ya. Nah, maka para sahabat itu berkumpul, ya, punya adab, punya akhlak, nah, semua baik. Ketika ada yang nangis satu, ya, bukan malah diketawain, ya, malah dibully, ya, enggak. Nah, iya makanya, gitu. Nah, ini mereka menghargai, menghormati tuh, gitu. Udah tahu batasnya. Oh ya udah, kalau udah ngusap mata udah selesai berarti itu. Ya. Nah itulah makanya diingetin tuh. Diingetin, katanya kata Al-Qur'an kan sebetulnya ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita baca, yang kita hafal itu sebetulnya singgungan-singgungan terhadap kehidupan nyata sehari-hari. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu kan singgungan itu. Celaka, atau bahkan ada yang menerjemahkan neraka wail katanya. Bagi orang yang bercandanya, ya, ngejelekin dengan menjelekan orang lain. Biar orang lain tertawa dengan menjelekan orang lain. Lah, bukannya gibah, Pak Jadam nih. Ya, ada Pak Jadam kita kejelekannya diungkap, kita pada ketawa gitu. Itu humazah itu. Gitu. Lah, itu bahkan dijadikan bahan tertawaan kan? Nah, itu humazah. Lumazah namanya. Kalau yang itunya, yang nontonnya kita juga dosa. Lah ya, kita apalagi nonton mah, emang sengaja manggil dia biar diketawain, biar kita pada ketawa. Lah iyalah. Lah itu roasting itu, humazah lumazah itu. Gitu. Ya. Wah, Pak Jada masal pagi pakai sempak doang keluar rumah, wah ger ketawa. Coba itu orangnya ada. Di jalan. Gitu. Nah itu ya, enggak. Itu makanya saya bilang itu akhlak namanya. Kalau orang yang berakhlak nggak mungkin berani ngomong kayak gitu, nggak bisa. Bukan jaga banget, emang udah akhlak, nggak pakai jaga banget, emang udah akhlak, udah kebiasaan. Sama orang biasa ngelepak, sama orang biasa nyentil, ya nggak bisa itu nyentil juga, emang udah biasa begitu. Iya kan, menurut dia itu hal yang biasa, tapi orang lain enggak, makanya hati-hati. Itu akhlak, makanya akhlak Islam itu kemarin kan kita bahas, selalu menuntut pemeluknya memiliki standar yang tertinggi. Nggak pernah Islam menuntut kita standar rendah, itu nggak ada. Kadang sama dia mah nih biasa aja, Ya, iya. Nah, itu akhlak itu namanya. Akhlak itu akhirnya kemana tuh larinya? Yang tadi kesini berarti bukan akhlak karena ini udah dipersiapkan, sama kesini mah bukan akhlaknya, memang begitu berarti. Yes. Gitu. Jadi gampangnya kita membedakan akhlak itu sesuatu yang kita lakukan tanpa harus berpikir, tanpa harus direncanakan. Itu akhlak udah. Nah, kita berbuat baik sama orang, oh ngelihat dulu, pikirin dulu, itu bukan akhlak. Tapi memang terus kalau begitu, kalau bukan akhlak saya berarti enggak begitu, enggak. Latihan terus, enggak apa-apa. Jadi efeknya itu baik semua ya. Yes, udah nggak apa-apa meskipun harus berpikir dulu, teruskan itu. Mudah-mudahan itu jadi akhlak. Apa dulu jadi berpikir lagi. Yes, itu maksudnya. Rencananya begitu. Itulah nanti lahirlah pendidikan, lahirlah pembiasaan, gitu. Yes. Oke. Nah, lalu akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar mengusap matanya, lalu para sahabat bertanya, ada apa? Wahai Khalifatul Rasulillah, gitu. Apa yang telah membuat engkau menangis? Nah, kata beliau, saya bersama dengan Rasulullah suatu ketika. Lalu saya lihat Rasulullah tiba-tiba mendorong
ya, ngedorong gitu. Gitu. Tiba-tiba ngedorong aja gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Lah, ada apa Rasulullah kok tiba-tiba ngedorong? Emang ada apa? Maladzi tadfu an nafsik? Apa yang membuat Anda mendorong, ya, tiba-tiba ngedorong gitu? Ada apa?" Gitu. Lagi ngobrol berdua tiba-tiba gitu kan. Lah iya kan, yang kalau sahabat yang ini makan, ya Allah, ada apa gitu. Kan artinya ngedorong itu kan berarti nolak gitu maksudnya kan. Enggak, jangan gitu. Nah, kata Rasulullah, ini katanya, ya, dunia itu, ya, datang kepadaku dengan bentuk musilat liya, ya. Dunia itu datang dengan bentuk. Artinya datang dengan bentuk itu, ya, seolah-olah dunia itu datang berbentuk seperti orang, seperti apa gitu, ya. Padahal ini adalah dunia. Dia datang ke Rasulullah tuh, ya, dihadapkan kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah, "Sallallahu," gitu, ya, gitu. Lah iya, lah iya. Emang ini yang gue tunggu-tunggu kan gitu. Datang juga. Atau bahkan rezeki yang soleh gitu. Ya. Orang selalu ditolak tuh, sana. Gitu. Ya. Lalu kata dunia, ya, itu bilang malah balik lagi, datang lagi. Gitu. Lah nguber baik. Gitu. Ya. Ambil Pak, gitu. Ini murah, ini murah gitu. Aman gitu. Cukup DP expander mah bisa ini gitu. Jadi DP murah, ntar bulanannya nggak berat. Ya. Asal ini bukan sokokan rezeki. Iya, makanya. Nah, makanya kata si dunia itu, ya, sesungguhnya engkau, meskipun engkau menghilangkanku, maka nanti, ya, setelahmu pasti akan terus, ya, mengejarku, malah sebaliknya gitu. Engkau bisa menolakku gitu. Tapi nanti orang-orang setelahmu nggak akan pernah menolakku, kata dia. Ya, malah bukan dia yang datang gitu dan ditolak, malah kita yang ngejar dia gitu maksudnya. Hah? Iya. Lah iya itu kata-kata dunia begitu ke Rasulullah tuh. Iya, nggak apa-apa, ente menolak saya boleh katanya. Ntar dah yang setelah ente mengejar-ngejar saya bisa gitu, bahasanya begitu sekurang lebih. Kita banyak. Yes. Iya. Nah, makanya Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, Rasulullah mampu untuk menolak dunia. Nah, kita ntar nih sama dunia udah dibilang kita nggak bakal bisa menghindar, atau bahkan kita malah mencari, bukan menghindar lagi. Rasulullah menghindar, nolak. Makanya saya bilang, sering saya kisahkan bahwa Rasulullah itu miskin, bagi Rasulullah itu bukan, ya, bukan karena terpaksa, bukan karena udah usaha sono sini, bukan. Tapi memang Rasulullah miskin itu milih. Lah iya. Bisa dibayangkan tuh Pak, masa orang yang paling Allah kasihi, orang yang paling Allah sayang, orang yang paling sempurna coba, ilok rumahnya cuman gubuk begitu doang. Hah? Ya Allah. Lah iyalah. Mantunya, hah? Mantunya orang paling kaya kan, siapa mantunya? Lah Sayyidina Utsman. Mertuanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Kurang apa coba? Hah? Kasarnya
itu mantu dasar kagak ngerti mertua. Oh lagi susah ini rumah. Terima kasih. Kagak ada terima kasihnya. Sama saudara boro-boro mikirin saudara gitu. Izinin gua ngawin anak gua. Lah. Oh, apa gitu. Ya. Tapi bukan berarti juga Sayyidina Utsman juga nggak perhatian sama Rasulullah. Enggak, jangan salah juga. Gitu. Ntar akhirnya nggak nengok-nengok mertua. Sayyidina Utsman aja nggak nengokin Rasulullah katanya gitu lagi. Bukan Pak, Rasulullahnya nggak mau. Jangan, udah enggak. Makasih. Buat deh, bukan dikasih lagi. Lah iya. Pengen yang ngasih baik sama Rasul, jangan. Gitu. Itu kan apa pelajaran buat kita tuh, bagaimana hubungan mertua, bagaimana hubungan mantu kan? Itu pelajaran Pak. Jadi jangan ngelihatnya, wah Sayyidina Utsman nggak pernah nengokin Rasulullah itu mertuanya, bukan Pak. Kita udah jadi mertua juga sekarang. Nah, itulah makanya. Jangan pengen nama punya mantu maksudnya. Mantu punya apa jangan pengen, udah alhamdulillah malah kaya, alhamdulillah malah hebat, malah bagus. Jadi mantu juga jangan ngusik-ngusik orang tua, kalau ada ngasih, kalau dia ngasih enggak ya. Lah iya. Ya Allah. Lah iya gitu salah, semua salah. Kagak ada yang benernya. Disalahin, iya gue mah salah mulu, emang mantu kagak bener. Begitu kesel juga jadinya. Ya Allah. Kagak Pak, enggak Pak. Gitu. Jadi Rasulullah itu tadi makanya kan dalam kehidupan itu betul-betul nyata diaplikasikan. Dan Rasulullah itu miskin itu apa? Pilihan, bukan yang lain. Memilih untuk miskin. Gitu. Hah? Bukan mau lagi Pak, banyak nyodorin diri. Nyodorin diri Pak. Jadi kalau kita menikah itu dalam fikih itu harus ada wali, harus ada mahar, ya. Nah, kalau Rasulullah enggak, Rasulullah itu dikasih keistimewaan. Perempuan menawarkan dirinya ke Rasulullah untuk dinikahi itu ada dalam fikih pembahasan itu. Banyak nolak itu Rasulullah itu, jangan salah. Banyak nolaknya, datang perempuan, Rasulullah saya pengen jadi bini nih, gitu. Rasulullah enggak, gitu. What? Deh, Bapak kagak tahu, ge. Orang bilang Rasulullah yang dinikahi orang-orang tua. Coba Pak lihat keturunannya Pak, lihat. Sayyidina Abu Bakar, siapa? Sayyidina Umar, siapa? Hah? Mana ada? Sekarang bilang Rasulullah nikahin orang yang udah tua. Iya, Sauda, yes, Sauda. Tapi Sauda itu meskipun hitam, ya, Sayyidatu Sauda meskipun hitam, tinggi orangnya. Manis. Lah kalau tinggi orangnya berarti kan bukan perempuan biasa namanya. Ada Zainab binti Jahash, Sayyidatu Zainab binti Jahash. Oh, itu cantiknya. Deh Bapak kalau apa ya. Kalau kamu dilihat, wah, nggak bisa tidur. Enggak. Ditutupin aja bisa. Nggak ada Pak istri Rasulullah jelek matu deh. Kan kata Gus Baha katanya kalau istri jelek aib katanya gitu. Lah iya, kalau kemana-mana kondangan malu kan, kagak bawa bini kagak dibawa, enggak apa-apa lagi kurang enak badan, padahal mah malu bawa bini. Bagaimana sih? Siapa yang kondangan ke bini? Lah tahu ya. Kemarin ada kondangan. Ya Pak, enggak ada Pak. Jadi Rasulullah itu orang yang terbaik lah
Pasti yang terbaik yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu. Nggak mungkin enggak. Kan tenaga di sejarah tampang Rasulullah ceritain dari murid gak ada dari Semua Pak. nggak ada yang akuin. Luar biasa. Manusia sempurna ya, fisiknya Semua Pak. dari bulu Sekarang aja keturunannya gandeng-gandeng, keturunan berapa? Itulah. Ya, gitu ya. Jadi kalau Rasulullah nikahin yang tua, iya meskipun tua kayak cakep. satu lah ya. Nah, bukan kaleng-kaleng Pak, Bapak kalau apa ya. Super Pak, banyak yang nungguin. Tapi memang tetap aja, makanya oleh Al-Quran dibilang banyak yang nungguin, dibilang nggak boleh nikahi istri Rasulullah. Enggak. Ya, jadi bukan kaleng-kaleng jadinya. Apa? Banyak. Semua istri-istrinya dibahas. Dan latar belakang pernikahannya, kenapa menikah ini banyak itu. Yes. Yes, pasti nggak mungkin menikahnya itu nggak ada alasan, pasti ada sesuatu gitu, ada hikmah di balik. Iya itulah banyak, artinya dinikahi itu misalnya karena dia adalah pemimpin satu kaum, nah itu dinikahi biar anunya semua ngikut gitu. Yes, yang punya anak hanya dari Sayyidatul Khadijah dan Maryam Al-Qibtiyah itu. Ya, laki. Yang Ibrahim. Ya. Bukan. Maria Al-Qibtiyah itu. Yang orang Mesir. Apa? Ya begitu. Artinya pokoknya bukan orang sembarangan yang dinikahi oleh Rasulullah itu. Pasti orang yang punya grade. Ya, bukan kaleng-kaleng. Gitu. Jadi ngapa cerita istri Rasul sih Iya. Saya kesinggung terus. Ampun. Jadi artinya gini Pak, dunia itu kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis itu kan? Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, ternyata emang tadi dunia itu bahkan untuk Rasulullah, iya beliau mampu untuk dorong untuk nolak. Kata dunia ngomongnya ntar setelah ente gitu nyariin saya. Itu makanya saya bilang, Allah sedih saya bakar lah. Iya buat mendapatkan aku bahasanya gitu. Gimana enggak sedih gitu makanya melihat kita ini generasi sekarang itu, ya Allah, mereka udah lah. Iya lagi nontonin kita sedih. Lagi nontonin kita lagi sedih baik itu. Lah iya. Lah iya pengen untuk kedapetin dunia. Kalau akhirat mah bisa. Justru seharusnya itu kepengen akhirat itu bacok-bacokan harusnya. Lah iya kan itu kan perang itu, jihad itu kan berani mempertaruhkan harta, raga, bahkan jiwa. Itu kan? Sekarang perang antar negara juga dunia itu. Nah, iya, makanya politisnya dulu lihat kan, makanya perang yang benar adalah li'ila'i kalimatillah. Sekelas negara kan. Karena Allah. Batas pulau. Lah iya. Tapi kalau dia memperebutkan pulau karena itu adalah hak teritorial dia, itu mempertahankan hak, boleh. Gitu. Ya.
Ya memang enggak semua perang itu buruk, enggak semua perang itu baik. Lihat motifnya apa. Gitu. Kalau motifnya adalah akhirat untuk menyebarkan kalimat Allah, gitu, dan memang sudah tidak bisa diajak lagi bekerja sama, ya mau nggak mau solusinya. Ya artinya perang yang dilakukan itu kan sudah berkali-kali negosiasi, udah jalan terakhir, gitu. Kalau masih ada perdamaian, perdamaian lah yang diutamakan, gitu. Iya. Jadi Rasulullah itu bukan tiba-tiba langsung merangin datang ke kampung. Enggak Pak, ada adabnya, ada aturan mainnya. Iya. Dan ketika terjadi perang sekalipun itu peraturannya main Pak. Gitu. Orang menyerah nggak boleh dibunuh, anak kecil nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh. Masjid atau tempat ibadah nggak boleh dirusak. Itu banyak aturan mainnya, gitu. Nah iyalah. Sekarang nggak bisa milih-milih gitu. Ya iya karena main tembak-tembak baik kan, makanya harus diperjelas itu. Israel gitu ya, Iran Israel di satu-satu langsung udah jadi dia tahu. Iya makanya seharusnya kan yang pertama sudah pasti ketika rudal itu datang pasti ada koordinat. Mereka pasti akan memperkirakan koordinat mana yang akan diserang. Nggak mungkin koordinat perkotaan, nggak mungkin. Itu udah menjadi rahasia umum. Coba dah. Indonesia doang itu ya, hebat ya. Itu coba dah, lihat dah. Titik koordinat yang akan diserang itu rata-rata nggak mungkin pertengahan kota, nggak. Pasti di mana itu dicari gitu. Ini ya, ada peningatan ya. Saya menyerang ini, diingati dulu. Pokoknya Iya lah Pak, pasti nggak mungkin enggak itu, pasti ada, nggak mungkin. Dan ketika dia menyerang letak atau tengah kota itu pasti semua dikutuk itu, nggak mungkin enggak oleh seluruh dunia, oleh seluruh negara. Coba cek deh. apalagi tempat pengungsian orang semua Iyalah pastilah. Enggak akan. bukannya berbunuh sebanyak mana sekarang. Nah, Kalau perang sekarang itu 40 dulu mah menghancurkan kota, membunuh banyak-banyaknya warga. enggak lah, mana ada bunuh sebanyak-banyaknya warga. Perang itu tujuannya adalah agar orang yang ada di situ menyerah, mengikuti aturan main yang kita terapkan. Itu intinya kan. Bukan membunuh sebanyak-banyaknya, menghancurkan seluas-luasnya, bukan. Tujuannya bisa menguasai kota itu. Kota itu menjadi apa? Di bawah kekuasaan dia, intinya begitu. Ketika udah nyerah, ya udah selesai kan. Kehancuran mah efek aja. Lah iyalah, kehancuran mah efek. Makanya tadi ada aturan mainnya, nggak boleh itu. Ada sahabat itu ketika dia bertarung, tangannya putus gitu. Akhirnya udah, pokoknya saya harus nemuin dia tuh, mau saya potong juga tangannya, bahkan saya bunuh gitu. Itu kan berantem lagi tuh, perang lagi tuh, tok gitu. Tahu-tahu pas udah kalah yang musuhnya tuh langsung nyerah, saya Islam. Lama Rasulullah kagak boleh diapa-apain udah. Lah iya, orang tangan gue putus gara-gara dia, kata Rasulullah. Udah nggak ada, selesai. Dia udah Islam. Itu Islamnya bohong. Emang kamu tahu Islamnya bohong apa benar? Kamu bisa ngebelah dadanya ya, tahu isi hatinya, kata Rasulullah. Itu maksudnya kalau orang sudah menyerah nggak boleh apa-apain. Nah itu makanya kita munafik apa enggak ada, kata Rasulullah enggak. Udah, dia udah nyerah, udah selesai. Itu gimana? Enggak hebat itu. Kan yang dilihat kalau misalnya dia malah matinya kan syahid malah jadinya. Itu yang dicari sama para sahabat. Bukan. Jadi udah nggak usah dipikirin dia bohong, dia nipu, terserah. Orang nggak tahu isi hati orang.
Karena ada sahabat yang ketika udah mau udah apa pedang udah di leher, kata dia, saya Islam. Alah bohong lu, bret, potong sama dia. Marahnya Rasulullah itu luar biasa itu. Marah banget sama sahabat itu. Marah banget, bukan marah lagi, marah banget. Dipanggil sama Rasulullah itu. Dengan ampun, tobat gitu ya. Gitu artinya sahabat yang membunuh orang yang sudah nyerah itu Rasulullah marahnya bukan main, bukan marah lagi, marah banget. Sampai Rasulullah bilang, ente udah belah dada dia dan ente bilang, ente lihat hatinya bahwa dia enggak Islam gitu. Rasulullah marah banget. Gitu. Jadi bukan sahabat yang didorong, dia Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Lalu tiba-tiba Rasulullah ngedorong, kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah ngedorong apa? Bukan ngedorong sahabatnya. Makanya kata Rasulullah, ternyata itu dunia datang ke Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nggak ngelihat berarti apa itu dunia yang berbentuk itu, yang melihat hanya Rasulullah. Orang itu dia datang ke Rasulullah, oleh Rasulullah didorong. Rasulullah. Karena itu dunia. Nggak mau dia. Dia nggak ngaji. Hah? 2 bulan. Ya benar-benar. Ini kan masalah dunia itu kan. Karena itu dunia. Jadi dunia mendatangi Rasulullah, oleh Rasulullah. Dorong. Hah? Paham nggak? Belum? Enggak, dia kan nggak ngaji. Dunia kan hina. Heeh. Heeh. Kan itu kan ceritanya maksudnya kalau saya itu ketemu kita. Gitu. Iya, iya. Itu ceritanya ini mas. Kan berapa kali pertemuan kan nggak ikut kan? Ngaji kan? Iya, jadi artinya dunia itu oleh Rasulullah ditolak, gitu. Ya. Nah kita makanya kata dunia tadi, ente nolak saya, katanya nggak apa-apa. Tapi nanti yang orang yang setelah ente itu akan Berebut dunia. mendatangi saya. benar bisa. Ah? Ya. Nah, itu kan dibuktikan kan? Kalau mau. Makanya kan saya bilang Rasulullah itu begitu itu rumahnya digambarin kan sekarang tuh banyak cerita tuh yang Rasulullah rumahnya tuh. Hah? Kayak apa rumahnya tuh? Gimana tempat tidurnya? Makannya Senin Kemis? Hah? Nah, kan betul emang benar-benar didorong itu tuh dia benar. Kalau mau mah Allah suruh bubuk jadi emas. Iya. Iya, paham ya? Belum? Hah? Ya karena ternyata dunia itu mengasihkannya hanya sesaat. Itu kan Rasulullah miskin Pak. Tapi kok masih bisa ada orang yang itu yang puasa itu ya. Ini apa namanya ngadu ke Rasulullah, Rasulullah dikasih berapa banyak. Iya kan Rasulullah miskin nih. Tapi bukan berarti Rasulullah miskin terus nggak punya sama sekali, enggak. Kan ada yang datang ngasih ke Rasulullah tuh, hah? Bagi lagi. Itu kan harus makan juga. Keliling-kelilingin kaya semua. Iya. Kan ada rampasan perang. Rasulullah dapat jatah juga tuh. Kalau Rasulullah kemiskinan itu diinginkan ya. Yes. Bukan karena diinginkan. Iya. Kayaknya bukan orang. Iya, artinya memang ada, cuman keadaannya yang enggak kayak kita tabung di bank itu deposito berapa M gitu. Ya, cukup sampai 7 turunan. Iya, cukup sampai 7 turunan gitu. Tahu-tahu banknya likuidasi. Orang dirasain sama keturunan di bawahnya, Ge. Kan jangan naruh duit di bank. Nah itu makanya bahasanya kitanya belum mampu tadi lagi-lagi karena akhlak Pak. Bahasa kita belum mampu itu karena memang tadi keimanan kita itu.
Oh, Ustadz nggak ngerasain sih, saya kan butuh. Ya iya, ya terserah mau ngerasain mau enggak, emang begitu rasanya, emang begitu kenyataannya. Dan itu artinya udah bahasanya udah sama dunia udah dibilang begitu kan. Nanti setelah ente pasti ngejar saya. Gitu. Kan yang nggak punya, yang udah banyak yang sudah berubah. Nah, itu makanya. Makanya mereka mau tutup jam 12. Iya. Ada yang jam 1 udah nutup. Iya makanya saya bilang ketika kita kerja, ketika kita mencari penghasilan itu bukan dalam rangka mencari penghasilan, bukan dalam rangka bekerja untuk dunia, bukan. Tapi kita niatkan Allah menitipkan amanah ke saya untuk di sini kerjanya. Yes. Bukan mencari itu, bukan. Gitu. Kalau nyari dunia lupa ibadah gitu, jangan gitu. Apalagi itu mah. Jadi harus melewati dunia, nggak bisa nggak lewat dunia. Cuman artinya dunia tadi, makanya ini sebetulnya kan, jangan kita mengejar dunia, biarkan dunia yang mengejar kita. Gitu. Jadikan dunia itu seperti bayang-bayang. Ketika kita mengejar bayang-bayang, kita tidak akan pernah dapat. Tapi ketika kita berpaling dari bayang-bayang, bayang-bayang akan selalu mengejar dan mengikuti kita. Itu prinsip itu sebetulnya. Ya nggak dipegang kenceng, dia kencengin dewek emang. Lah ya, memang bagaimana tadi itu apa? Kita jangan mengejar dunia, biarkan dunia yang mengejar kita. Karena artinya kita kerja aja karena Allah, gitu. Lah iya, pasti nggak mungkin nggak, coba Pak. Gitu dalam kehidupan nyata orang rajin di mana-mana kepake Pak. Orang jujur di mana-mana pasti diambil Pak. Coba nggak percaya, buktikan itu. Mau apa sih? Lorong bau, komplain baik, lorong bau. Nengat banget ke hidung. Sorry. Ya jadi itu tadi Mas, gitu. Ya, jadi dunia oleh Rasulullah itu didorong. Gitu. Sayyidina Abu Bakar kan nggak ngelihat itu datang ke Rasulullah, gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Allah ada apa Rasul? Dia mah kan ngeri, takut ada yang salah sama dirinya. Ini di sini nggak diceritain ini. Beliau cuma bilang musilat liya, kata Rasulullah. Ya, hanya digambarkan saja. Gitu, dia berbentuk, nggak bilang berbentuk apa. Bisa berbentuk Ferrari misalnya gitu kali. PT. Apa PT? Perusahaan. Bengkel. Masya Allah udah 6:30 Bang. Oke, nakifuna walhamdulillah wallahu alam. Bisawab. Allah.